Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah, dikasihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang subuh kali ini menjawab salam saya paling semangat, paling antusias, suaranya paling kenceng, menggema sampai ke langit. Saya doakan mudah-mudahan selalu sehat walafiat keluarganya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dikabul doa hajatnya, dan insya Allah husnul khatimah, masuk surga bareng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, kabul semuanya. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Mohon maaf wajahnya senyum atau cemberut Pak? Nggak tahu kenapa saya cuma dengar kata alhamdulillah, tapi kenapa wajahnya innalillah? Ini kan namanya jaka sembung makan opak, nggak nyambung Pak. Jaka sembung makan jambu, nggak nyambung Bu. Harusnya kan jaka sembung main layang-layang, yang nyambung dong sayang gitu ya. Sejak kapan mau masuk surga tapi bilangnya alhamdulillah, wajahnya innalillah. Wajahnya juga harus alhamdulillah. Coba sekali lagi, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah, pantas insya Allah untuk bisa bersama Rasulullah. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu para jamaah yang senantiasa dirahmati Allah, dikasihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kali ini kita masih dilimpahkan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama karunia iman yang menyatu di dalam akidah kita yang kokoh, dan juga karunia Islam yang menyatu di dalam rangkaian ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun muamalah kita kepada sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Dan juga karunia kesehatan dan panjang umur yang menyatu di dalam gerak aktivitas langkah keseharian kita. Semoga dengan kita pandai bersyukur, Allah akan tambah terus nikmatnya untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa dicurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikut yang tetap istiqamah menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan pribadinya, keluarganya, lingkungan pekerjaannya, dan di tengah-tengah masyarakatnya. Semoga kita kelak akan berada di barisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dikasihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema kita pagi ini adalah kelelahan yang disukai Allah. Kalau ditanya di antara Bapak Ibu, siapa nih kira-kira yang akhir-akhir ini merasakan capek, lelah gitu? Kayaknya
nggak ada orang yang nggak capek hidupnya ya Pak ya. Nggak ada orang yang nggak lelah gitu sepanjang hidup di dunianya. Tapi capek dan lelah yang kita rasakan ini kan cuma sementara ya Bapak Ibu. Allah memberikan karunia nikmat kepada kita sehingga kita punya kesempatan istirahat. Di malam hari kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk beristirahat. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sampai malam masih juga harus bekerja. Tapi kalaupun sepanjang kehidupan di dunia kita isinya adalah capek dan lelah, maka yakinlah itu hanya sementara. Karena dunia ini hanya sementara. Kehidupan di dunia itu hanya sementara. Dan kalau kita mengutip di dalam Al-Quran, dalam surat Ad-Duha yang tadi saya sampaikan di awal pembuka, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan yang akhirat itu, sungguh akhirat itu lebih baik daripada yang awal, yaitu dunia. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sungguh kelak Tuhanmu yaitu Allah akan memberikan karunia kepadamu hingga engkau menjadi puas. Bayangkan Bapak Ibu. Jadi kehidupan di dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan kehidupan di akhirat. Dan kelak kalaupun di dunia ini kita lelah, kata Allah, kita akan diberikan kehidupan yang lebih baik di akhirat. Bahkan Allah akan membuat kita menjadi puas. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan memberikan karunia kepada kita, karunia yang membuat kita menjadi puas. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita bicara tentang dunia, maka sudah sewajarnya kita sebagai manusia, hamba Allah, itu bercapek-capek, berlelah-lelah di dunia. Betul ya Bapak Ibu ya? Kenapa kita berlelah-lelah, bercapek-capek di dunia? Karena dunia itu adalah kesempatan kita untuk menanam sebanyak-banyaknya amal. Jadi wajar kalau kita capek, kita lelah, karena kelak hasil lelah capeknya kita yang sudah kita tanam di dunia ini, itulah yang akan kita petik di akhirat. Barang siapa yang berlelah-lelah di dunianya untuk urusan-urusan akhiratnya, maka dia akan memetik hasil apa yang dilakukannya selama hidup di dunia. Kata Allah dalam surat At-Taubah ayat 108, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa quli malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan bekerjalah kamu, maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Wasaturadduna alimil ghaibi ila alimil ghaibi wasyahadah. Dan semuanya apa yang kita lakukan itu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui apa yang gaib dan apa yang nyata. Akan Allah terima apa yang menjadi amal-amal kita di saat hidup di dunia. Maka kata Allah, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lalu akan disampaikan, diberitakan kepada kalian tentang apa-apa yang sudah kalian lakukan berlelah-lelah di dunia itu. Jadi memang dunia itu tempatnya kita beramal.
Dunia itu tempat bercocok tanam yang hasil panennya akan kita kelak bawa pulang ke kampung akhirat kita. Nah, agar kelak kita punya kehidupan yang tadi Allah bilang, dipuaskan hidup kita selama nanti di akhirat. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan memberikan nikmat sepuas-puas kita. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bandingkan diri kita dengan orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, jujur, kira-kira mana yang tahan capek dan tahan lelah? Mereka saja yang kampung akhiratnya tidak akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan catatan amal soleh, karena setiap amal yang mereka lakukan pasti tertolak dengan iman yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka saja rela berlelah-lelah dan bercapek-capek, Bapak Ibu. Kita lihat banyak di antara orang-orang non-muslim, orang-orang kafir justru rela berlelah-lelah, bercapek-capek, berjuang di dunia ini. Oleh karenanya, kalau yang non-muslim saja, ya kaum kafir saja Bapak Ibu, mereka mau rela bercapek-capek, berlelah-lelah, kira-kira kita yang beragama Islam, kita yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, kira-kira Bapak Ibu lebih rela lagi gak untuk lelah-lelah dan capek-capek harusnya? Gimana Bu? Harusnya lebih rela lagi kita berlelah-lelah dan bercapek-capek. Tapi bedanya kita dengan mereka mengejar kecapek-capekannya itu mengejar urusan dunia. Sementara kita, apa yang kita lakukan di dunia ini selama diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka catatannya jadi catatan amal akhirat. Jadi apapun yang kita lakukan, berlelah-lelah, bercapek-capek, berngantuk-ngantuk, begadang dalam qiyamul lail, terjaga di dalam muhasabah kita, berkeringat di dalam ikhtiar perjuangan kita, berlelah-lelah, bercapek-capek mencari nafkahnya kita, itu semua tidak hanya menjadi amal dunia, tapi itu menjadi catatan amal akhirat. Itu bedanya. Dan harusnya, logikanya, orang-orang yang akan memetik hasilnya di masa depan jauh lebih semangat atau lebih loyo dibandingkan orang-orang yang cuma memetik di urusan dunia. Harusnya lebih semangat. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita berlelah-lelah, bercapek-capek di urusan dunia, kalaupun urusan dunianya itu kita dapatkan, maka ketahuilah Bapak Ibu, ujungnya adalah, ujung kehidupan dunia apa? Ujung kehidupan dunia apa Bapak Ibu? Mati. Betul gak? Ujung kehidupan dunia kita mati. Sudah lelah-lelah, capek-capek kita kejar urusan dunia, kita dapatkan apa yang kita mau di dunia ini, ujungnya mati. Tapi kalau Bapak Ibu, para jamaah yang dirahmati Allah, dikasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bercapek-capek di dunia ini, berkeringat, membanting tulang, bahkan seringkali mengalami tekanan batin. Kenapa? Karena sedang memperjuangkan kehidupan akhiratnya, berlelah-lelah, berngantuk-ngantuk dengan qiyamul lail, tahajudnya, berjuang mengumpulkan harta, bahkan kemudian untuk berangkat menuju ke Baitullah, capek lelah lagi di sana, berdesak-desakan. Semuanya itu ujungnya adalah
surga. Jadi mengejar capek-capek dunia yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim, ujungnya adalah mati. Sementara orang-orang muslim, orang-orang yang beriman, walaupun dia berlelah-lelah, bercapek-capek, ujungnya adalah surga. Kira-kira pantas gak kita perjuangkan berlelah-lelah, bercapek-capek, Bapak Ibu? Pantas kan? Karena ujungnya adalah surga. Nah, para jamaah ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau sudah di surga, insya Allah kita udah nggak capek lagi. Kita nggak akan lelah lagi, Bapak Ibu. Jadi mendingan lelah di akhirat, senang-senang di dunia, atau kita berlelah-lelah di dunia, bersenang-senang di akhirat. Yang pertama apa kedua, Bapak Ibu? Yang kedua. Bahkan kalaupun kita harus lelah-lelah di dunia pun, kita nikmati. Kenapa? Karena semuanya semata-mata karena ridho Allah. Jadi rasanya tuh walaupun lelah, capek, itu terbayar dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, apa yang aku perjuangkan dengan lelah-lelah dan capek-capek, Allah ganjar dengan tabungan akhirat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebetulnya bukan urusan capek atau lelahnya. Sebetulnya yang harus dipertanyakan adalah kita ini capek-capek, lelah-lelah itu urusan apa? Kalau kita lelah-lelah, capek-capek mengejar dunia tadi ya seperti itu. Capek-capek, lelah-lelah ukuran apa untuk urusan akhirat, ya kita perjuangkan. Maka ayo kita terus berjuang, berlelah-lelah. Bayangkan Bapak Ibu, orang-orang kafir Quraisy yang waktu itu memerangi Rasulullah SAW dan para sahabat serta kaum muslimin. Mereka rela 1000 pasukan kafir Quraisy rela berangkat dari Mekah menuju ke Badar, Bapak Ibu. Orang-orang kafir Quraisy itu rela berangkat 1000 pasukan menuju ke Badar. Mekah ke Badar itu jauh, Bapak Ibu. Ratusan kilometer. Sekitar 400-an kilometer. Kebayang Bapak Ibu, perjalanan ke Badar. Pasukan kafir mau melakukan itu. Padahal sampai di Badar pun nanti mereka ngapain Bapak Ibu? Perang. Dan pasti ada kemungkinannya mereka akan mati. Lah kok hebat banget orang kafir Quraisy mau berangkat dari Mekah menuju ke Badar, padahal taruhannya setelah itu adalah mati. Itu orang kafir. Kalau orang kafir Quraisy aja rela berlelah-lelah, bercapek-capek untuk bisa ke Badar, sudah sampai di Badar kemudian harus berperang lagi, bahkan mereka mengalami kekalahan di perang Badar, kok bisa mereka rela berlelah-lelah, bercapek-capek? Padahal mereka juga nggak diganjar kehidupan akhiratnya, bahkan diganjarnya bukan urusan yang menyenangkan, mereka pasti diganjar neraka. Tapi mereka rela berlelah-lelah, bercapek-capek. Yang jadi pertanyaan kita semua Bapak Ibu, kalau pasukan kafir Quraisy begitu rela berlelah-lelah berangkat dari Mekah menuju ke Badar, kira-kira kita sebagai mukmin, orang-orang yang beriman, ketika ada panggilan, kira-kira harusnya kita lebih rela gak untuk bergerak
untuk berangkat? Jawabnya pada hati masing-masing aja ya Bapak Ibu ya. Jawab pada diri kita masing-masing. Kenapa? Karena pada kenyataannya memang hari ini kita tidak, ya alhamdulillah, kita tidak dalam posisi diperangi secara fisik seperti kaum muslimin di zaman Rasulullah yang diperangi oleh kaum kafir Quraisy. Tapi saudara kita seiman hari ini sedang digenosida, dilaparkan, bukan kelaparan, dilaparkan, dihancurkan, bahkan mereka ingin di bumi hanguskan. Sampai-sampai kemudian ada negara-negara muslim yang tetangganya, pemimpin-pemimpin yang mereka adalah negaranya notabene negara muslim, malah mengatakan, sudahlah, pemimpin-pemimpin Palestina menyerah saja, serahkan Gaza kepada Israel. Di pemimpin muslim ngomong kayak gitu. Setelah saudaranya digenosida, dilaparkan, di bumi hanguskan. Sudah hari ke berapa ratus mereka kondisinya seperti itu. Nah, sekarang mereka hari ini rela keluar uang mereka, keluar pasukan mereka, mereka bahkan rela berlelah-lelah untuk terus memerangi Gaza, Palestina. Mereka rela berlelah-lelah setiap hari, bahkan sampai sekarang dihujat oleh negara-negara Eropa yang akhirnya mendukung Palestina. Hanya dua negara saja yang masih bertahan, Israel dan Amerika. Tapi mereka nggak ada lelah-lelahnya Bapak Ibu tuh untuk terus memerangi Gaza. Kira-kira kalau kita pada posisi melihat saudara kita seperti itu, apakah kita rela? Kita diam aja, kita nggak mau berlelah-lelah dalam doa panjang kita di malam hari, dalam sumbangsi kita, kontribusi kita kepada saudara kita yang kelaparan. Kita lebih pantas berlelah-lelah menolong saudara-saudara kita daripada orang-orang kafir itu yang kemudian mereka berlelah-lelah dalam perang Badar, berlelah-lelah dalam perang Uhud. Mereka berjuang. Bahkan di Uhud itu mereka 10.000 pasukan mereka berangkat. Uhud itu ada di Madinah Bapak Ibu. Mekah Madinah yang udah pernah umrah pasti tahu berapa jaraknya. Berapa Bapak Ibu Mekah Madinah? Kurang lebih 500 kilo. Bayangkan, mereka mau datang ke Uhud, dipimpin waktu itu masih pemimpin mereka adalah Khalid bin Walid yang masih memeluk agama, masih memeluk keyakinan kaum musyrikin. Oleh karena itu, ya Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah, maka kita pantas berlelah-lelah, dan ada kelelahan-kelelahan yang memang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kelelahan-kelelahan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita cek, apakah ada kelelahan kita selama ini yang jadi kesukaan Allah? Yang pertama, kelelahan yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah lelahnya orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat ke-111. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman diri,
harta mereka, diri dan harta mereka dengan surga untuk mereka. Fayaktuluna fi sabilillah, yuqatiluna fi sabilillah fayaktuluna wa yuqtalun. Mereka berperang pada jalan Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Wa'dan alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Quran. Itulah janji yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dalam Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Wa man awfa bi ahdi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah, maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Jadi Bapak Ibu, diri kita, harta kita tuh udah dibeli sama Allah. Dengan apa? Bi annalahumul jannah, dengan surga. Padahal Bapak Ibu, coba kita renungkan. Badan kita, diri kita milik siapa? Milik siapa, Pak? Badan kita ini milik siapa? Milik Allah. Harta yang kita punya dari siapa? Dari Allah. Tapi Allah membeli diri kita, harta kita dengan surga. Padahal diri kita dan harta kita itu milik Allah. Kalau jual beli, kira-kira yang rugi siapa ini kalau begini Bapak Ibu? Barangnya sendiri ditukar dengan barangnya lagi yang lebih luar biasa. Bukan barang kita, bukan milik kita. Jasad ini bukan milik kita, tapi milik Allah. Harta yang kita punya, yang kita pakai untuk bersedekah juga punya Allah. Lalu kemudian Allah mengadakan perjanjian bersama kita untuk apa? Menukarnya dengan surga. Masya Allah. Itulah kelelahan yang pertama Bapak Ibu. Kelelahan yang kedua adalah lelahnya orang yang berdakwah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah." Dan siapa lagikah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru ke jalan Allah. Dan Allah tegaskan, wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Surat As-Fussilat ayat ke-33. Jadi berlelah-lelahlah di dalam menyeru ke jalan kebaikan, mengajak orang, menginspirasi orang untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kadang-kadang hal sepele aja, kita bukan ustadz, kita bukan guru, kita nggak fakih ilmu agama, tapi kita dapat nih share video atau potongan ayat, potongan hadis yang kita bisa sebarkan, kita bisa bagikan lagi kepada keluarga kita, kepada pasangan hidup kita, anak-anak kita, mungkin kepada juga teman-teman satu grup yang ada di WA kita, ya kita bisa share. Dan insya Allah itu juga termasuk mendapatkan pahala dari Allah sebagai kelelahan yang disukai oleh Allah dalam berdakwah. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lelahnya orang yang beribadah dan beramal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Maka bekerjalah kamu, maka Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman akan menyaksikan kamu bekerja.
Di ayat yang lain Allah juga katakan bahwa tidak aku ciptakan jin dan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi berlelah-lelahlah dalam ibadah kita. Bahkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Albani, Allah tuh amat senang melihat bekas-bekas lelahnya orang beriman berjuang melakukan ibadah demi menggapai ridha Allah. Contoh, di dalam ritual jamaah haji yaitu wukuf di padang Arafah, Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah membanggakan penduduk Arafah kepada malaikatnya pada siang hari di Arafah, seraya berfirman, lihatlah kepada hambaku, mereka datang dalam kondisi lusuh dan berdebu. Jadi Allah sangat menyukai hambanya yang berlelah-lelah dalam kegiatan ibadah. Rasa lelah dalam beribadah dan beramal soleh itu hal yang wajar. Bahkan juga dialami oleh Rasulullah SAW sendiri yang kakinya sampai bengkak-bengkak ketika sholat, berlama-lama dalam sholatnya. Lelah beribadah kalau diniatkan karena Allah disertai dengan kesabaran, maka justru kelelahan inilah yang bisa menghadirkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, lelah yang dicintai atau disukai Allah Subhanahu wa ta'ala adalah lelah belajar menuntut ilmu. Barang siapa yang bergerak menuju majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ngantuknya kita pagi-pagi ini, kita dalam kondisi ngantuk mengikuti kajian subuh, insya Allah itu termasuk kelelahan yang disukai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima adalah lelahnya orang yang mencari nafkah. Bapak Ibu, ketika kita niat menafkahi keluarga kita lillahi ta'ala, maka Allah sangat menyukai kita berlelah-lelah, bekerja, berusaha menafkahi keluarga kita. Bahkan Allah itu akan menghapuskan dosa satu hari. Orang yang ketika sore harinya pulang bekerja, lelah capek karena hasil bekerjanya, maka Allah akan ampuni dosanya hari itu. Kalau diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, lelahnya mengurus keluarga. Ini buat Bapak Ibu, terutama ibu-ibu yang capek mungkin di rumah ya, menyiapkan segala macam kebutuhan keluarga. Itu semuanya disukai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka iringi capek lelahnya kita dalam mengurus keluarga itu dengan niat kita jaga, jauhkan dari kesal, amarah gitu, supaya itu akan jadi catatan amal. Dan buat para ayah, para suami sebagai qawam, sebagai pemimpin di rumah tangga, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim, ku anfusakum wa ahlikum naro. Maka berlelah-lelahlah para ayah untuk bagaimana menjaga keluarganya, dirinya dan keluarganya dari azab api neraka. Nggak apa-apa ayah berlelah-lelah mengingatkan atau menegur istri mungkin ketika khilaf. Ya sama-sama, kadang-kadang suami juga khilaf ya. Mengingatkan anak-anak kita, nggak apa-apa kita lelah, capek. Perasaan udah tiap hari diingatkan anak kita. Nggak apa-apa capek lelahnya itu karena disukai Allah. Ini ada anak dibangunin sholat subuh susah, ya kita terus ikhtiar. Capek lelahnya kita bangunin, insya Allah itu tetap akan disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi apa yang kita lakukan dalam rangka mencegah keluarga kita dari azab api neraka. Yang ketujuh, lelahnya wanita yang mengandung, yang hamil.
melahirkan, menyusui. Ini adalah lelah yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ibu, mudah-mudahan kelelahan saat mengandung, melahirkan dan menyusui, bahkan menyapih anak-anak kita itu adalah diganjar oleh Allah dengan kebaikan yang insya Allah akan mengantarkan kita terbebas dari dosa-dosa dan juga justru akan membawa kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kelelahan yang disukai Allah adalah kelelahan orang-orang yang mengalami kesusahan dalam hidupnya, kekurangan dalam hidupnya, dan kesakitan dalam hidupnya. Jadi orang-orang yang lelah, kekurangan, ya, kesusahan, sakit, itu justru bisa menjadi ladang pahala. Bahkan ada seorang bapak yang kemudian sakit menahun, istrinya duduk menemani sang suami dengan sabar gitu ya. Ditanya kepada ayahnya, ayah nggak capek sakit begini? Kata suaminya, Bu, kenapa ayah mesti capek? Bukankah ayah sekarang sedang dalam proses pengampunan Allah? Selama sakit yang disabari itu ayah lakukan, ayah jalani, Allah sedang menghapus dosa-dosa ayah. Justru ayah merasa senang dengan kondisi ini. Luar biasa. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Kata Allah, Allah pasti akan menguji dengan sedikit ketakutan. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Allah akan menguji dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jadi para bapak dan ibu, para jamaah yang dirahmati Allah, kalau orang-orang kafir rela berlelah-lelah, bercapek-capek, maka yang lebih punya semangat untuk harusnya lebih rela lagi berlelah-lelah, bercapek-capek adalah kita orang-orang beriman. Karena lelah dan capeknya kita disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, lelahnya orang yang berjihad, lelahnya orang yang berdakwah, lelahnya orang yang beribadah dan beramal soleh, lelahnya orang belajar menuntut ilmu, lelahnya orang yang mencari nafkah, lelahnya orang yang mengurus keluarga, lelahnya wanita yang mengandung, melahirkan dan menyusui, lelahnya orang yang kesusahan, kekurangan dan sakit adalah lelah yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan lelah kita selama ini termasuk dalam kategori ini, dan kita termasuk hamba-hamba Allah yang disukai, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para jamaah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyia-nyiakan kelelahan, kecapean Bapak Ibu yang selama ini sudah dijalankan. Balasannya adalah ampunan, balasannya adalah surga. Amin ya rabbal alamin. Karena waktu juga, kita sama-sama akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menerima amal-amal kita, dan ilmu yang kita lakukan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.